penyebaran virusnya kayak begitu. Jadi Nggih. nanti kita 104 itu 104 ya kalau nggak salah yang mau takum minkum ummatan yad'una ilal khair Ya. wa ya'muruna bil ma'ruf wa Baik. yanhauna ibadah kita, semangat apa ibadah sosial kita, semangat amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami, Bawaslu Kabupaten Lamongan. Kami mengadakan kegiatan baru yaitu dengan tema podcast Tarbak Studio Arek-arek Bawaslu Kabupaten Lamongan. Jumpa kembali bersama kami di podcast kami. Tema kali ini yaitu terkait dengan semangat Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Kali ini kami bersama dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Koordinator Divisi SDMOD Diklat, yaitu Bapak Mutakin. Selamat bergabung bersama kami, Pak. Selamat. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan semangat Tahun Baru Hijriah. Nah, dalam konteks spiritual, maka Tahun Baru Hijriah itu memiliki sebuah semangat ataupun progres ke depan yang lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah kepada Madinah penuh dengan tantangan dan cobaan. Perjuangan ini tentu tidak dekat, tapi perjuangan ini berjarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 500 km. Nah, apa konteks terhadap demokrasi dan skop yang lebih kecil, yaitu pengawasan pemilu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan. Kali ini kita akan membahas lebih dalam bersama dengan beliau. Baik, untuk mengawali podcast pada kali ini, makna Tahun Baru Islam dan relevansinya dengan pengawasan pemilu, Bapak. Nah, kita tahu bersama bahwa momen perpindahan hijrah Rasulullah, Pak, dari Makkah ke Madinah itu, kita tahu bahwa di Makkah itu penerimaan masyarakat terhadap Rasulullah, terhadap ukhuwah Islamiyahnya itu terbatas, Pak. Terbatas dan diblokade bahkan secara spiritual, ekonomi, dan sosial, sehingga pada saat itu secara kekuatan itu powerless ya, Pak. Nah, dengan keterbatasan itu sehingga Rasulullah bersama dengan sahabat mempunyai komitmen untuk merubah, sehingga seperti yang kita ketahui seperti ini menjadi powerful Islam ya, sehingga dikenang sepanjang masa. Nah, kira-kira Pak, kalau kita bicara Tahun Baru Islam, biasanya identik dengan momen hijrah. Nah, dari sudut pandang Bapak, bagaimana sih maknai Tahun Baru Hijriah ini secara kontekstual dalam tugas pengawasan pemilu? Jadi ini Mas Robert ya, kita awali dari sejarah bagaimana sekitar 1403 tahun yang lalu, yaitu bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Bahwa ada perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah ini sebenarnya jangan kita maknai bahwa hijrah itu hanya berpindah pada fisik. Artinya bahwa Rasulullah secara fisik pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi lebih dari itu, bahwa perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bisa kita maknai bahwa hijrahnya itu adalah bentuk fisik dan non fisik. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi pindahnya ini adalah perpindahan yang dari sisi yang sangat positif. Maka kemudian ketika waktu perintah hijrah itu, maka kemudian bisa kita maknai di sana ada semangat perubahan yang besar terhadap pola pikir dan pola gerakan umat Islam pada waktu itu. Jadi ada semangat perubahan, kemudian keteguhan dan kejujuran yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah pada waktu itu, yaitu ketika ke hijrah itu ditemani oleh
sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Nah, yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Robert terkait dengan apa makna terhadap hijrah, korelasinya dengan pengawasan kita, itu kita ada beberapa korelasi. Yang pertama adalah perubahan, bahwa perubahan ini ketika zaman Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ini perubahan ini adalah perubahan di mana adalah perubahan yang sangat positif, yaitu bahwa perubahan ini itu kita menjadikan pelajaran bahwa kita membuat perubahan yang positif, pengawasan pola sistem pengawasan yang lebih bagus. Jadi kalau dulu pengawasan itu agak menjadi tanggung jawab kita secara personal atau secara kelembagaan ini nanti kita akan manai bahwa perubahan itu di sisi pengawasan kita adalah perubahan bagaimana kita melibatkan semua sistem pengawasan yang ada di subsistem itu menjadi pengawasan yang transparan. Kemudian yang kedua adalah integritas. Bagaimana kita hijriah itu adalah semangatnya adalah semangat integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan itu berada pada makna dari hijrah itulah. Ini hubungannya dengan ini? Apa hubungannya dengan dengan pengawasan kita? Itu adalah hubungannya adalah pengawasan kita itu hubungannya adalah bahwa kita ini bagaimana kita bisa bersama masyarakat menilai menggunakan nilai-nilai kejujuran kita untuk melakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif ini apa? Bahwa sering kita sampaikan bahwa pengawasan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya bisa sendiri. Tidak bisa sendiri ya Mas. Jadi melibatkan banyak masyarakat, karena sesungguhnya pengawasan ini makanya kemudian kita kolaborasi. Ke depan kita akan melakukan pengawasan yang kolaboratif. Artinya melibatkan masyarakat. Jadi semua komponen itu kita libatkan, karena yang kita nanti ke depannya itu yang kita awasi itu banyak, masyarakat banyak. Baik itu kalau di Pilkada kemarin ada birokrasi macam-macam. Nah, ini kita melibatkan banyak masyarakat untuk kolaborasi sehingga nanti semua perjalanan demokrasi bisa berjalan dengan semestinya kalau kita melibatkan banyak masyarakat. Baik, Pak. Jadi perpindahan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar perubahan fisik, Pak ya, dan perubahan secara dirayakan, tetapi juga ada nilai yang menyertainya, ada makna perjuangan gitu kan, terus kemudian tantangan, etikat ya Pak ya. Nah, etikat besar Rasulullah untuk merubah menjadi lebih besar Islam itu, nah kan begitu. Nah, kita tahu Pak bahwa pada saat itu perayaan itu belum ada di zaman Rasulullah, tapi pada saat kekhalifahan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, kenapa begitu? Karena saat itu memang ada kepentingan dalam simbolnya, ada keinginan untuk ini loh berbedanya dengan kalender yang lain kan begitu. Nah, semangat itu kemudian muncul. Nah, Pak, kira-kira Pak, menurut Bapak, nah nilai-nilai yang Bapak sebutkan tadi itu ketika diinternalisasi ke pengawasan, disebut tadi ada kolaborasi, berarti ya kolaborasi tadi kan ya, terus edukasi, pengawasan partisipatif. Nah, ketika diinternalisasi kepada pengawasan Bawaslu, pengawasan pemilu itu gimana Pak kira-kira? Kalau kalau di Bawaslu ada pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu adalah
tadi itu adalah kita mendorong pengawasan partisipatif adalah yaitu melibatkan masyarakat melalui program. Kita kan sudah ada program apa namanya seperti pendidikan pengawas Iya, partisipatif. pendidikan pengawasan partisipatif. Dan ke depan, insya Allah kita akan membuat itu sampai pada tingkat desa-desa itu. Jadi penyebaran virusnya kayak begitu. Jadi nanti kita akan memberikan ini ke teman-teman sampai teman-teman di desa-desa itu, sehingga nanti paling tidak teman-teman itu ada kesadaran bahwa demokrasi yang paling rendah itu adalah di tingkat desa. Contoh pilihan kepala desa, meskipun itu bukan ranah Bawaslu ya sebenarnya tapi minimal bahwa kita ini virus-virus demokrasi, kebaikan demokrasi, pendidikan demokrasi itu harus ditularkan dari Bawaslu untuk pendidikan demokrasi di bawah. Makanya kemudian kita ada nanti pengawasan partisipatif yang itu juga nanti bisa dipakai juga kader-kader itu di tingkatan pemilihan kades atau pilihan-pilihan di tingkat lingkungan masing-masing itu, sehingga nanti bagaimana dia tahu bahwa demokrasi itu di tingkat bawah itu bagaimana pendidikan politik yang baik di tingkat bawah. Makanya kami mendorong untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian yang kedua adalah kita mendorong untuk edukasi, yaitu menyebarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai sosial yang tinggi, yang di beberapa komunitas. Karena bagaimanapun pemilu baik pemilu legislatif, kemudian pilkada kemarin itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak jujur dalam melakukan posisinya masing-masing. Bagaimana ASN masih banyak melakukan pelanggaran, kemudian kepala desa dan sebagainya. Nah, ini tugas kita sebenarnya memberikan edukasi. Bagaimana pentingnya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah pada posisinya masing-masing itu, Mas Ribet. Jadi itulah yang kemudian nanti kita memberikan pendidikan politik itu terhadap nilai-nilai kejujuran yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kita mendorong untuk adanya transparansi. Ya, transparansi itu yaitu memastikan setiap laporan proses secara adil, bagaimana prinsip keadilan dalam Islam, yaitu bagaimana prinsip dalam Islam, karena memang kita juga diajarkan oleh Rasulullah bagaimana Islam itu berkembang kembali lagi di Madinah, karena memang dianggap bahwa Islam itu adalah agama yang berakhlak, agama yang jujur, agama yang menghargai hak asasi manusia. Jadi itu yang kemudian nilai-nilai transparansi itu yang kemudian nanti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini sebagai pengawas yang dimandati sebagai pengawas resmi, maka kemudian kita akan memberikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, transparan terhadap apa yang kita lakukan, bahwa kita berbuat adil pada pihak-pihak yang terkait atau peserta kan begitu Pak ya. Nah, menarik Bapak sampaikan tadi bahwa ada program ataupun resolusi ke depan terkait dengan pengawasan yang akan dilaksanakan khususnya di skup Lamongan. Nah, terkait dengan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu ya. Jadi masyarakat berperan terhadap proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Kita sebut sebagai kolaborasi kan begitu Bapak tadi sebut kolaborasi. Nah, kira-kira Pak bagaimana caranya agar spirit tahun baru ini tidak hanya dirasakan atau dinikmati oleh penyelenggara, tetapi juga kepada masyarakat yang ikut serta agar terlibat serta dalam proses pengawasan pemilu, Pak, ketika nanti proses tahapan sudah berjalan. Terima kasih Mas Robert. Jadi kami punya beberapa strategi di antaranya adalah kita di Bawaslu ini membuat aduan digital, yaitu masyarakat bisa melaporkan pelanggaran via aplikasi lapor. Aplikasi Sikap Lapor ini adalah aplikasi di mana masyarakat bisa secara digital itu bisa
langsung melaporkan Bawaslu. pelanggaran-pelanggaran ke Bawaslu. Sehingga ini memang kalau ini partisipasi masyarakat terendah terhadap ini, maka kita juga terbatas. Tapi kalau kita akan sosialisasikan terkait dengan program ini sehingga masyarakat bisa, kalau ada di lingkungan terkecil, dia bisa melaporkan ke kita, sehingga nanti kita kalau ketika sudah ada tahapan, kita di tingkat kecamatan, di tingkat desa ada, sehingga nanti pengawasan di tingkat masing-masing level itu berjalan. Dan ini butuh partisipasi masyarakat. Yang kedua, bahwa kita program kita adalah mendorong supaya ada sinergi dengan ormas atau komunitas. Kita akan kepada ormas-ormas itu untuk memberikan silaturahmi, kemudian memberikan sosialisasi terhadap bagaimana pendidikan politik yang baik, bagaimana pemilu yang berintegritas, itu nanti kita di komunitas itu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bosan-bosannya juga sesuai dengan divisi saya, yaitu memberikan pelatihan pengawasan di masyarakat. Bukan hanya pengawasan saja, tapi nanti kita akan melakukan pengawasan melakukan pendidikan pengawasan di masyarakat, yaitu pengawasan partisipatif. Yaitu kita akan melibatkan komunitas elemen masyarakat. Ada mungkin OMED, atau di mahasiswa juga ada PMI, HMI, KemenI, itu juga nanti kita libatkan, minta kadernya untuk diklat di situ sampai nanti ke komunitas-komunitas yang lain. Kemarin kita juga sudah melakukan itu di komunitas nelayan dan petani, sehingga nanti kedepannya juga komunitas itu, banyak komunitas bergerak akan sadar terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Baik Bapak. Nah ini sesuai dengan prinsip perpindahan Rasulullah ke Madinah ya, bahwa di Madinah itu banyak agama dan juga suku-suku kan begitu Pak ya pada saat itu. Nah, ini prinsip penyetaraan dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Nah, ini akhirnya menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk Bawaslu melalui Pak Mutakin nanti akan membuat kegiatan semacam itu. Kemudian Pak, apa kira-kira tips yang bisa disampaikan oleh Bawaslu sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu Pak bisa mengetahui bagaimana caranya misalnya, atau bagaimana prosedurnya agar bisa terlibat dalam pengawasan pemilu yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu, Pak? Jadi untuk kita ini yang pertama kita mendorong masyarakat supaya belajar mengenali tahapan pemilu. Jadi bagaimana masyarakat itu penting untuk mengenali tahapan pemilu. Jadi kenali tahapan pemilu agar kita tahu titik rawan pelanggaran. Jadi ketika pemutakhiran pemilih, maka titik rawannya di mana? Ketika kampanye, titik rawannya di mana? Nah, ini harus kita kenali. Masyarakat harus mengenali tahapan. Teman-teman masyarakat ini banyak yang nggak tahu tahapan pemilu. Taunya ya nanti ketika kampanye dan coblosan. Padahal ada proses panjang sebenarnya. Ada proses panjang yang perlu kita kenali di tahapan masyarakat. Ya. Jadi sehingga nanti kita tahu titik pelanggaran di mana, coblosannya di mana, ketika coblosan itu pelanggarannya di mana. Nah, itu nanti yang penting kita adalah kenali tahapan pemilu. Kemudian yang kedua adalah laporkan dengan data. Data bisa berupa foto, dokumen, atau saksi yang valid, artinya saksi ya itu penting. Jadi jangan cuma kemudian kita melaporkan kemudian kita tidak punya data. Oh itu kata siapa, katanya kayak begini. Sehingga nanti tidak terjadi fitnah. Jadi kita ini melaporkan itu harus dengan pakai data yang lengkap valid, sehingga nanti semua masyarakat bisa partisipasi masyarakat ini bisa maksimal. Ya, betul Pak. Berarti ini sesuai dengan
tadi Pak ada laporan melalui internet Pak ya, Ya. media telekomunikasi yang melalui web kan begitu dan sikap lapor juga bisa langsung ke Bawaslu berarti Ke Bawaslu, laporan itu ya. ke Bawaslu. Nah, sehingga masyarakat ketika melihat pelanggaran itu sebelum melaporkan itu dia tahu dulu kira-kira ini pelanggaran atau tidak kan begitu. Jadi biar tidak datang ke Bawaslu tapi kemudian itu sebetulnya bukan pelanggaran. Tapi meskipun demikian Bawaslu tetap menerima Pak ya. Kita Menerima apapun yang dilaporkan. Nanti kita verifikasi apakah ini layak atau tidak. Makanya pentingnya edukasi itu di situ. Gitu. Ya, edukasi bahwa ini pelanggaran apa tidak itu kan di situ dulu. Ya. Jadi makanya teman-teman di Bawaslu ini penting untuk memberikan edukasi yang kita sampaikan di muka tadi itu. Nah, edukasinya itu berarti melalui apa Pak? Kira-kira langsung turun ke lapangan atau melalui syarat Melalui sosialisasi bisa. Kita ini melalui teman-teman apa di media sosial kita. Media sosial. Bisa. Jadi nanti kita akan ada pelanggaran apa saja yang di setiap tahapan itu ada pelanggaran apa saja. Itu nanti ada di media sosial kita juga. Oh, jadi bentuk nanti kampanye besar terkait dengan informasi pelanggaran setiap tahapan apa saja. Kira-kira nanti kan juga ada Panwascam Pak ya, Panwascam kemudian PKD lah itu nanti juga bisa kan membantu dan juga bertugas terkait dengan itu kan Pak. Pak berbicara tantangan dan harapan ke depan Pak terkait dengan pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Nah, pertanyaannya Pak, kita tahu kan pemilu atau pengawasan pemilu itu penuh dengan tantangan Pak ya. Nah, tantangan itu bisa berasal dari tekanan politik Pak sampai rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, apa tantangan terbesar Pak dalam pengawasan pemilu menurut Bapak? Tantangan terbesar di pemilu ketika kita feedback ke pilkada, ke pileg ini dari evaluasi pelaksanaan pemilu kemarin itu adalah yang masih sangat ke depan dan hari ini masih jalan adalah hoak dan polarisasi. Hoak artinya berita-berita ini kan masih sampai sekarang ini hoak ini menjadi tantangan terbesar buat kita karena masyarakat kita juga menyaringnya antara hoak dan kenyataan ini kadang-kadang susah. Makanya hoak itu sama dengan kalau saya maknai itu kalau hoak itu sama dengan fitnah. Iya. Itu bisa berakibat fatal terhadap seseorang. Jadi bisa ini yang kemudian hari ini masih banyak tantangan terbesar Pak ke depannya itu kayak gitu. Kemudian yang kedua di pilkada kemarin ada polarisasi. Artinya bahwa mencoba untuk mempolarisasi masyarakat kita menjadi berkelompok. Kemarin ada mencoba untuk di antara NU dan Muhammadiyah juga diadu. Nah ini juga bahaya. Ada juga yang orang bilang bahwa politik identitas itu. Tapi lebih gerakan polarisasi politik moralisasi itu lebih itu juga bahaya. Apalagi di Lamongan. Kalau nanti antara kelompok satu dengan lain atau NU dan Muhammadiyah ini sudah saling berhadapan. Ini bahaya ini juga ke depannya. Padahal Islaminya keduanya ini kan sudah lama terjalin dengan lama. Sehingga nanti ke depannya kita juga akan memberikan pendidikan, bukan pendidikan politik lah, silaturahmi ke banyak. Ini sosialisasi terhadap pentingnya terhadap persoalan-persoalan itu, termasuk mungkin perjanjian kerjasama atau apa namanya Pak ya, gitu ya. Nanti kita akan melibatkan di depan tadi itu persoalan. Kita akan melibatkan mereka dan sebagainya. Toh kemarin kita sudah di pilkada kita juga sudah banyak momentum untuk mengundang mereka, pengawasan yang hari santri itu baik ya di itu ya yang di Made kemarin itu itu kita kan sudah melakukan kayak begitu. Jadi NU Muhammadiyah sudah bergabung di situ, tapi juga kayak begitu masih suasananya juga masih panas kayak gitu karena memang saya lihat sudah terlanjur NU Muhammadiyah punya secara personal, mereka sudah punya jago masing-masing, tapi itu kan ya manusiawi lah mereka. Tapi kalau sudah atas nama organisasi mendukung ini juga agak bahaya juga. Baik Bapak. Hoax ya Pak. Dan juga tadi polarisasi Pak ya. Nah,
kita juga akan melihat ke depan Pak terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu ada AI itu sekarang Pak. Iya. Nah, AI itu bisa dibuat video kan sekarang. Iya, iya, iya. Gambar seseorang ditempel kan begitu, Iya, iya. kemudian atau tinggal promnya apa diketik Iya. jadi video. Nah, Betul. nah itu masyarakat nanti gimana Pak? Kira-kira nanti termasuk juga pelanggarannya kan sulit ya? Iya. Kira-kira kan begitu. Nah, Itu makanya ada tanggapan Bapak. terkait dengan itu memang perlu diskusi panjang dan inovasi terhadap pengawasan digital kita. Nah, Karena memang tantangan terbesar itu adalah pengawasan kita di digital. digital itu Iya. sekarang digitalisasi. Baik Bapak. Terakhir Pak untuk harapan kira-kira proses penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung Bapak tadi disampaikan dan juga ke depan harapan ke depan ini pemilu dan pemilihannya bagaimana Pak kira-kira? Jadi seringkali kita sampaikan ke pengawas tingkat bawah bahwa pengawasan yang kita lakukan ini adalah pengawasan kita niati untuk ibadah, maka kemudian bisa jadi nanti menjadi ibadah sosial buat Ibadah sosial. ya. Makanya karena ini adalah prosesnya sebagaimana semangat kita itu adalah semangat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 104 itu. 104 ya kalau nggak salah, yang takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu. Jadi harus ada sebagai umat yang mencegah dan mengajak kepada yang baik, mencegah pada yang mungkar itu. Jadi kita niati itu, spirit itu yang kita bangun bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu pentingnya di situ. Jadi kita sehingga nanti bukan hanya semata-mata bahwa sering kita sampaikan bahwa bukan hanya semata-mata karena pengen materi saja, yang mungkin materi dapat untuk pengawasan itu, tapi semangat ibadah kita, semangat ibadah sosial kita, semangat amar ma'ruf nahi munkar kita itu harus kita bangun ulang sehingga nanti semangat itu, hero itu ada di setiap pengawasan kita. Baik Pak, amin. Semoga luar biasa sekali Pak materi yang Bapak sampaikan kepada kita pada kesempatan podcast kali ini Pak. Kembali kepada materi yang kita tampilkan yaitu hijrah Pak. Di dalam materi ini Pak, monggo untuk diberikan kira-kira kata-kata penyemangat bagi kami yang juga sebagai pengawas pemilu kepada masyarakat yang juga mau menyertakan dirinya untuk berpartisipasi pada pengawasan pemilu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas Robert. Pemirsa, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan selamat tahun baru Islam tahun 1447 Hijriah. Mari semangat ini mari kita toladani, semangat Hijriah ini mari kita toladani sebagai pengawas pemilu, penjaga demokrasi. Kita jaga pemilu ke depannya dengan lebih berintegritas, lebih baik dan lebih bermakna. Artinya bahwa semua nanti semangat itu semua komponen masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga demokrasi di negara kita. Sehingga ke depan pemilu itu akan lebih bermartabat. Maka yang paling terakhir kita sampaikan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mas Robert atas waktunya. Baik Bapak. Yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak Mutakin selaku Koordinator Divisi SDMPO Diklat Bawaslu Kabupaten Lamongan yang berkenan hadir tengah-tengah kesibukannya bersama kami di podcast kita dengan tema Semangat Tahun Baru Hijriah sebagai semangat untuk pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas ke depan. Saya selaku host atas nama panitia ataupun tim, mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun pernyataan yang kurang berkenan dalam podcast ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih baik. Semangat Tahun Baru Islam, semangat pengawas pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama.